Halo semua, kita akan segera mulai. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Sekali lagi selamat datang rekan-rekan sekalian, kita akan segera mulai. Sebelum itu saya menyampaikan pengumuman sedikit di awal ya, sebelum kita memulai kegiatan. Sekali lagi selamat datang, nama saya Charlotte, saya mewakili South South North dari program VCA. Baik supaya kami mengenal siapa Anda yang sudah login, boleh disesuaikan ya penamaannya seperti ini, nama dan lembaga asal Anda. Kemudian pastikan bahwa mic dalam keadaan mati supaya tidak mengganggu yang lainnya. Kita sudah pasangkan Q&A. Silakan nanti menuliskan pertanyaan untuk para narasumber di Q&A ini. Boleh dituliskan pertanyaan dalam bahasa yang Anda kehendaki, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena kami juga sudah mengaktifkan interpretation dalam bahasa Inggris, Indonesia, Perancis, Spanyol, dan Portugis. Jadi, dan Anda juga bisa menuliskan komentar tanggapan Anda di chat box. Silahkan saja. Baik, sekali lagi diinformasikan interpretation sudah diaktifkan dalam bahasa Indonesia juga dan bahasa Inggris. Jadi, ketika Anda ingin bicara, silakan dalam bahasa yang dikehendaki. Pastikan sudah dipilih channelnya yang sesuai. Jadi saat ini Anda bisa memilih Indonesia atau bahasa Inggris. Tersedia bahasa-bahasa yang lain juga. Dan kalau ada kesulitan, silakan bisa menghubungi host dari kami atau bisa melalui email juga untuk pertanyaan teknis lainnya. Baik, saya akan serahkan langsung kepada Paula Ellinger yang adalah Direktur Bidang Aksi Iklim mewakili Foundation Avina untuk menyampaikan sambutan untuk memulai kegiatan ini. Terima kasih, silakan Paula. Baik, terima kasih banyak Charlotte. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya merasa terhormat dan gembira bisa menyambut Anda di seksi ini. Saya lihat sudah ada 55 peserta ya dari banyak negara di dunia, dan setahu saya ada 200 orang yang sempat daftar kemarin dari beragam sektor, beragam negara juga. Saya sungguh merasa terhormat bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta sesi ini. Webinar ini serupa dengan rangkaian webinar workshop sebelumnya. Memang sudah ada pertukaran informasi partisipasi di COP ya, dan kami rasa sangat relevan dan sesi sebelumnya sangat diterima dengan baik oleh rekan-rekan. Nah, kali ini kita melakukan perkumpulan bersama lagi bersama dengan para aliansi VCA atau Voices for Just Climate Action, dan saya ingin ucapkan terima kasih secara khusus kepada tiga tim aliansi dan pihak-pihak di belakang layar yang membantu melaksanakan kegiatan ini. Saya ingin ucapkan ucapan terima kasih khusus kepada rekan-rekan dari South South North yang mewakili interpretasi hari ini, dan juga donor termasuk Kementerian Luar Negeri di Belanda dan juga Global Resilience Partnership atas dukungan terhadap prakarsa ini. Webinar kita hari ini akan membahas sejumlah tantangan sekaligus peluang untuk berpartisipasi secara efektif di pertemuan COP. COP sebagai diskusi iklim global kadang dinilai sebagai eksklusif atau bersifat sangat terbatas. Sering dipahami bahwa jika tidak ada ruang untuk keterwakilan beragam suara untuk menyampaikan narasi dan kontribusi dan pembuatan keputusan, itu tidak dinilai sebagai sebuah aksi iklim yang berkeadilan. Maka melalui webinar ini kita bisa menyampaikan kontribusi meski kecil untuk menjawab tantangan-tantangan yang seringkali membatasi partisipasi kita di tingkatan global. Kita bicara mengenai hak untuk berpartisipasi di berbagai ruang bicara dan memahami hak-hak kita, termasuk partisipasi sekaligus dibahas perbahasan mengenai aspek teknis dan penggunaan bahasa istilah yang kadang tidak sepenuhnya dipahami dengan mudah. Dan saya yakin dengan pembicara yang sudah hadir di sini, Salimul Hook dan Andres dan Miga, saya yakin kita akan dapat informasi yang sangat berharga untuk mendukung partisipasi kita nanti di pertemuan COP. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung di bulan Desember nanti ya, sama-sama di kegiatan COP. Terima kasih. Kembali ke Anda, Charlotte.
Terima kasih banyak Paula telah membuka webinar kita hari ini. Saya rasa itu tuh jelas menunjukkan uh, keinginan bersama kita di kegiatan ini. Saya akan langsung berikan waktu kepada Andres Mogro yang adalah Regional Manager mewakili Fundasion Abina. Dan Andres ini juga telah mengikuti diskusi perundingan iklim selama 10 tahun terakhir. Beliau juga baru-baru ini turut menyusun buku Climate Negotiation yang nanti kami berikan linknya di chat box. Silakan Andres. Ya, terima kasih banyak Charlotte dan terima kasih rekan-rekan sekalian telah mengundang saya untuk ikut bicara di workshop ini. Saya ingin memanfaatkan jasa interpreter yang sudah hadir ya, termasuk nanti saya akan bicara dalam bahasa Spanyol, dalam uh, interpreter dan Spanyol nanti agar rekan-rekan yang dari negara-negara Amerika Selatan uh, dapat menyerap pesan yang lebih baik perihal tantangan yang mungkin kita alami di COP nanti. Saya ingin juga uh, turut uh, men- menegaskan pernyataan Paul tadi atau isu partisipasi kita adalah betul mengenai bahasa ya. Sebab proses-proses ini umumnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris memang tidak mudah bagi kita memilih yang tidak berbahasa ibu memiliki bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan langsung ke bahasa Spanyol saja ya. Terima kasih sudah mengundang kami. Saya akan menyampaikan presentasi tentang bagaimana cara kita mengambil bagian di COP atau COP28. Di satu sisi kita melihat ada tahap perundingan. Secara informal, ini mungkin bisa dibilang di zona biru sebelah sini. Kita juga akan berfokus pada agenda hijau sebelah sini. Ini yang umum diketahui sebagai green zone, zona hijau. Nah, kadang ada pemisahan antara blue zone dengan green zone. Sebagai contoh di sini kita lihat peta di COP26 dan 27 ya. Di sini ada ruangan yang memang dipisahkan antara blue zone dengan green zone. Di COP27 juga saja ada pemisahan antara blue zone dengan green zone. Nah, saya akan sampaikan apa maknanya dan apa arti dari pemisahan ini. Setiap ruang atau zona ini memiliki fokusnya masing-masing. Blue zone lebih berfokus pada perundingan. Jadi, jika ada peserta yang lebih berfokus pada perundingan dan hasil-hasil formal resmi terkait dengan keputusan, resolusi dan sebagainya, kemungkinan peserta ini akan lebih banyak meluangkan waktunya di blue zone. Zona ini juga biasa dipimpin oleh uh, perwakilan pemerintah dan negara-negara yang adalah delegasi perundingan dan sebagainya. Di akhir pertemuan COP ini, sangat lazim kita melihat ada hasil-hasil yang diraih. Ini mungkin bisa jadi dipuji atau dikecam, tapi kebanyakan hasil akan bermunculan dari sini. Sementara itu, zona hijau atau green zone memiliki agenda yang sifatnya paralel. Di satu sisi, ada beragam pavilion dan tempat-tempat bisnis atau usaha, ada unsur aktivisme, ada event sampingan, side event, dan ada kesempatan melakukan networking yang sangat relevan. Mari kita lihat peta ini lagi di COP26. Seiring berjalannya waktu, green zone semakin besar. Kita sekarang ketahui bersama bahwa di COP28, green zone akan menjadi 3 kali lebih besar dibandingkan dengan COP27. Nah, pada COP27 sudah dianggap cukup besar ruangnya secara fisiknya. Maka segala hal berkenaan dengan event, termasuk side event, segala pavilion, bisnis, dan networking, itu akan semakin besar. Maka lebih banyak potensi sebetulnya. Dan ini pun terbuka bagi siapapun yang ingin mengambil bagian di COP. Saya bicara lagi mengenai Blue Zone. Kita ingat dalam konteks perundingan ini, hal-hal yang dirundingkan dan mengapa sangat sulit untuk memasuki ruang atau tahap perundingan.
Nah, saya sedikit ingin bicara mengenai perundingan Konvensi PBB tentang perubahan iklim UNFCCC. Nah, inilah komitmen yang kita telah rundingkan sejauh ini. Kita ingin mengetahui dengan tujuan utama kita, tujuan besarnya adalah untuk mencapai tingkat kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di tingkat yang bisa mencegah intervensi antropogenik yang berbahaya dalam sistem iklim. Tingkat tersebut harus dicapai dalam waktu yang memadai agar ekosistem bisa melakukan adaptasi secara alamiah. Ada beberapa kata kunci di sini. Kita bicara tentang sebuah tingkatan yang dianggap memadai untuk mencegah intervensi yang berbahaya dalam sebuah jangka waktu atau kerangka waktu. Dan saya ingin utarakan, sebab kita kadang dengar deskripsi atau uraian yang kurang jelas sehingga membuatnya menjadi ambigu. Nah, kerangka ini memiliki tujuan yang jelas, namun tidak pernah ditetapkan atau didefinisikan apakah itu sebuah tingkatan, apa itu bahaya, dan apa jangka waktunya yang dianggap memadai. Maka perundingan-perundingan sebelumnya sangat membuka ruang untuk penafsiran. Perjanjian iklim Paris ini juga mengulas prinsip-prinsip yang sangat penting. Ada prinsip-prinsip CBDR. Nah, menurut prinsip ini,